Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Ya, kalau memang seseorang itu pengen bebas dari hutang, ya bagus. Ya, karena kalau dia pengen bebas, apalagi kemudian hidup sesuai standar kemampuan dirinya. Karena kalau orang hidup sesuai standar kemampuan dirinya, ya memang happy jadinya. Kita kan, saya lah misalnya, kadang-kadang suka maksa gitu. Aturan levelnya kita ada di sini, kita suka maksain ada di level atasnya. Ya. Sama aja lah kayak orang ngelihat ke atas terus kan pegel leher gitu kan. Nah, menurut saya sih oke, bagus kalau ada orang yang kemudian mau hidup sederhana seperti ini. Apalagi kalau kita bandingin, kita kalau lihat orang rumahnya bagus, ya banyak propertinya, sakit kita. Tapi kalau kita lihat Rasul, rumahnya cuma kamar doang gitu kan. Nah, itu akan menjadi obat buat kita. Iya, kita sungguhnya udah lebih hebat gitu kan. Nabi aja sosok yang kalaupun emas satu dunia ini dipengenin sama Rasulullah, itu pasti akan terwujud untuk Nabi SAW. Atau pengen sultoh, pengen kekuasaan, seluruh Arab pun akan dikuasai oleh Nabi pada saat itu. Tapi kan Nabi nggak mau, dan dia justru Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh dan teladan bagaimana hidup ya dengan dengan sederhana dan mencari kehidupan akhirat yang lebih utama. Walaupun sesungguhnya Nabi pun pernah berhutang. Ya, asal dia punya keyakinan bisa membayar hutangnya. Apalagi kalau yang bihajah masa, yang memang itu sesuatu yang sangat darurat buat seseorang. Ya misalnya kayak sekarang aja mau bayar uang sekolah, ya kan, atau mau biaya kesehatan misalnya. Kalau tidak ada uang yang harus diberikan, maka tidak ada tindakan dari rumah sakit itu. Asuransi pemerintah kita misalnya tidak berlaku atau tidak mengcover sesuatu yang itu, maka meminjam atau berhutang adalah bisa menjadi pintu. Dan kita jangan kemudian menutup sesuatu yang sebenarnya dalam agama boleh. Anda silahkan saja menikmati kehidupan Anda, tapi juga jangan memaksakan baju seseorang untuk dipakai kepada baju orang yang lain. Kalau Anda sudah berada pada level itu dan sudah damai, tenang, tentram, bersyukur gitu kan. Tapi mungkin ada orang-orang yang juga misalnya dengan sangat terpaksa ya melakukan harus berhutang untuk mencukupi kehidupan pribadinya. Ya. Atau memang orang berhutang karena memang perhitungannya lebih misalnya dia kredit motor akhirnya. Dengan perhitungan yang memang ternyata lebih ekonomis daripada dia harus naik kereta. Mungkin secara hitungan angka akhirnya sama-sama aja gitu jatuhnya biayanya. Tapi mungkin hitungan waktu, dia bisa lebih cepat pulang ke rumah, lebih banyak bisa bercengkrama sama keluarga. Itu juga termasuk hitungan-hitungan yang harus diperhatikan. Dan saya termasuk orang yang seperti itu. Gitu kan. Dan juga misalnya nih, kita kalau cukup membeli kendaraan secara cash, kemudian kita mencicilnya karena dengan perhitungan bahwa uang ini bisa kita putar untuk usaha kita, sementara keuntungannya bisa untuk menutup. Ya, di samping itu biasanya kalau misalnya kita mengambil kredit selama 3 tahun, selama 3 tahun juga mobil itu awet sama kita gitu ya. Kalau kita beli cash nih, sebulan 2 bulan ada mobil lain, akhirnya kita jual dengan harga yang mungkin sudah berkurang beberapa persen. Malah ada yang mungkin belinya 1 miliar, mungkin begitu dijual lagi udah tinggal 800, tinggal 700 misalnya. Maka dengan alasan seperti itu, apalagi dia sanggup untuk membayarnya, apalagi lembaganya juga, kalau saya misalnya mengambil dari lembaga keuangan syariah, yang di sana ada pengawas syariahnya, ada dewan syariahnya, dengan akad-akad yang dibenarkan. Ya, misalnya dalam Al-Quran juga disebut kok ada pinjam meminjam. Ada istilah qard, istilah pinjaman di dalam Al-Quran. Ya, saya pernah dulu mendapatkan qardul hasan. Yuqridullahu qardan hasana. Qardul hasan itu minjam tanpa ada kelebihan sama sekali. Saya dapat dari salah satu perbankan syariah. Namanya qardul hasan. Saya gunakan itu untuk bangun kelas misalnya, untuk apa. Dan kemudian kita menutup
Ya, walaupun ada orang yang kemudian, oh nggak bisa, ini semuanya sama, nggak boleh. Ya itu tergantung pandangannya masing-masing gitu. Saya nggak mau, ya bagus lah.